sana nih? Alhamdulillah sudah 80% lah. Jadi Ido mau ke sana juga, mau technical meeting dan lain-lain. Jadi mau menyatukan maunya seperti apa. Pihak perempuannya mau yang gimana, Ido mau yang gimana. Tapi sejauh ini sudah ada gambaran. Tinggal lagi mau make sure ini aja nih, mau meyakinkan bahwasanya nanti konsepnya seperti ini, Ido mau seperti ini, akadnya seperti ini, jam berapa. Itu paling lebih ke detail acara sih. Kemarin mau kayak gimana sih? Kalau tidak ada perubahan sih pengennya kayak wedding konser gitu. Jadi memang harus ada lighting apa segala macem nanti di resepsinya gitu sih. Tapi tidak terlalu banyak mengundang teman-teman gitu, teman-teman yang lain. Berapa persen? Mengalir aja sih. Dan lebih banyak sih kayak asal ngelihat di Instagram gitu, oh bagus, coba deh diaplikasikan ke wedding ke kita gitu. Jadi gitu sih. Kalau dream wedding sendiri lebih kayak ke perempuannya aja gitu, maunya Kalau dari seperti apa. pasangan sendiri seperti apa mungkin masukannya ini keinginan? Dia nggak sama Indo juga, nggak tahu asal kalau ditanya mau gimana ya nggak, ya gimana kamu katanya, ikut aja. Tapi kalau ke baju make up mungkin pilihan dia kayak mau ke arah make up Arabik gitu sih kayaknya. Dia sih maunya seperti itu. Tadi bilang udah 80%, berarti sisa 20%. Mungkin 20%-nya lagi apa dong mungkin Yang belum siap. kurang. Yang mematangkan konsep aja sih. Jadi pengennya Edo meeting semua vendor, jadi maunya seperti apa, jadi biar bisa maksimal kan, karena dalam wedding itu, dalam acara itu ada 10 vendor yang terlibat. Jadi kayak fotografi, dokumentasi ya jatuhnya, dokumentasi. Terus kalau mungkin di catering dan lain-lain itu mungkin urusan keluarga perempuan gitu. Jadi Edo lebih kayak ke detail konsep acaranya aja gitu. Baju, terus apa lagi ya, make up, muanya kan, pokoknya begitu-gitu sih. Lebih mau ininya aja, meeting besar sih gitu. Jadi mau ke sana juga insyaallah. Disiarkan juga nggak sih? Nggak tahu, insyaallah ya, mudah-mudahan sih insyaallah. Berarti udah kesebar juga ya? Undangan karena itu kan belum priwet ya, insyaallah tanggal 10 nanti priwet. Jadi harus undangannya dari sejak sekarang udah memang orang-orang yang terdekat sudah kabarin doang, cuman diinget-inget aja, lebih santai, jadi nggak mendadak gitu. Jadi by phone aja, tapi undangannya kalau menyusul, kalau keinget lagi ya menyusul, kalau enggak yang penting udah by phone udah dikabarin. Ada tanggal cantik mungkin? Tanggal cantiknya? Tadinya tanggal 10, terus tanggal 10 bulan 10. Jadi itu jatuhnya tanggal 1 Rabiul Awal kalau bulan Islamnya, dan tanggal kitanya cantik kan, 10 10 20 21. Jadi bagus banget. Ternyata penuh. Jadi digeser tanggal berapa? Ntar deh. Kalau prewednya sendiri nih konsep sama temanya apa? Ya, adat juga ada, Melayu. Terus Padang juga iya. Melayu kayaknya nanti pas resepsi insyaallah kalau Melayunya gitu, lebih kayak ini. Terus konsep di outdoornya juga ada, kayak pakai mobil klasik atau enggak mobil sport gitu, masih ini, makanya mau matengin ngetrail itu juga. sama ngetrail juga karena perempuannya juga kan suka ngetrail gitu. Oh, Mobil klasik pertimbangannya apa tuh? Pertimbangannya karena jaraknya lumayan jauh gitu, jarak bawa mobilnya ke lokasi tempat untuk priwet, itu sih yang dipikirkan gitu, karena kan mobil klasik itu kan mobil tua ya, jadi nggak akan kuat untuk nanjak gitu. Dan kenapa mobil klasik, karena mungkin lebih bagus aja, lebih ya kelihatan mewah aja sih, vintage. kayak lebih bagus lah gitu. Ya udah pengen ada siapa gitu yang datang nggak sih, maksudnya kayak orang besar, tamu spesial gitu, ada pengen dihadirin sama siapa, disaksiin sama siapa mungkin? Tadinya maunya bapak udah nggak ada, meninggal. Ya itu Ya bapak gimana lagi, papa kan? mah adil banget. Kemarin Iki Nggak ada. papa nggak ngehadirin, sekarang Ido pasti nggak ngehadirin karena kan sudah duluan. Pengen kalau artis siapa ya, paling Bang Rido Roma juga nggak bisa. Lagi sekolah. Jadi nggak bisa kan, ya sudah lah. Yang penting doanya mudah-mudahan dilancarkan aja sih, nggak ada yang muluk-muluk. Ada tadi kesedihan mungkin dari bapak saat pernikahan. Itu yakin sih nanti pas waktu akad itu pasti berasa banget, pasti tumpah banget rasanya, karena jadi berubah tanggung jawab kan. Jadi kemarin itu masih seorang anak, sekarang menjadi kepala keluarga gitu, dan berubah status
yang tadinya lajang menjadi sudah menikah. Tanggung jawabnya sama seperti papa nantinya, apalagi sudah punya anak. Nah, itu tanggung jawab kita, gimana caranya anak itu bisa nantinya mendoakan kita ketika di akhirat nanti gitu, pas kita sudah duluan gitu. Ada kesedihan nggak di foto nantinya? Pasti aku udah yakin sih pasti tumpah pas waktu nanti akad atau resepsinya gitu. Karena pengen banget rasanya, karena sudah ada tanda-tanda sih kemarin itu pas mau ke 100 hari papa, itu Ido 2 kali mimpi hal yang sama. Apa? Mimpi papa itu sudah udah sakaratul maut, terus meninggal, akhirnya hidup lagi gitu. Dan itu tuh bahagia banget rasanya. Allah kan akhirnya papa nggak meninggal, bukan meninggal papa, benar hidup lagi gitu. Kayak mati suri gitu, hidup lagi gitu. Dan itu bahagia banget. 2 kali berturut-turut mimpi seperti itu. Jadi mungkin dia nunjukin nih bahagianya gitu. Jadi Ido lihat browsing iseng-iseng di browsing di di searching di Google, ya pertanda baik sih alhamdulillah gitu. Mungkin dia ikut senang ketika memang Ido mau melangkah ke yang lebih baik. Ada rencana mau ajak calon berziarah ke makam almarhum? Nah itu pasti banget itu Ido pasti akan nanti setelah nikah mungkinnya pasti balik ke Medan. Ido perkenalkan dengan keluarga besar Ido, ini kampung halaman Ido, ini rumah Ido gitu-gitu sih. Nantinya pasti, apalagi ini makamnya papa, makamnya keluarga. Setelah atau sebelum? Hah? Ngajaknya setelah atau sebelum? Kayaknya lebih gampang sih sudah. Jadi sudah akad atau sudah resepsi, agak santai sedikit, baru nanti bareng pulangnya bareng mama Dan sama nggak boleh bareng kemana-mana juga kan, darah kan katanya orang yang menikah itu yang lagi manis-manisnya. Kalau darah pacaran manis dari lah. orang kampung. Dipingit istilahnya, jangan terlalu kemana-mana dulu. Ada mahar spesial nggak sih kak untuk istrinya? Enggak mahar itu tidak mahal, tidak murah juga gitu, tapi mudah gitu. Jadi yang tidak memberatkan kita, tapi menghargain pihak perempuannya juga gitu. Ya kesepakatan bersama sih, maharnya berapa gram, itu berat atau tidak. Dan alhamdulillah Ido sangat bersyukur menemukan keluarga yang seperti itu gitu, yang sangat open banget dengan keluarga Ido, sangat open banget dengan Ido seperti apa, sangat terbuka lah, sangat membantu banget dan tidak mempersulit segala macamnya. Jadi wah, bersyukur sekali. Mulai dipingitnya kapan Bang? Kira-kira Bang tadi berbicara dipingit. Jadi pinggir ya mulai dari sekarang kali ya. Udah mulai dari sekarang itu sudah menjadi tanggung jawab besar buat keluarganya perempuan untuk menjaga perempuan ini gitu, bahwasanya sudah ada yang punya, sudah ada yang mengkhitbah gitu. Jadi dijagain pasti. Tapi ada komunikasi dalam bentuk video call atau gimana sih? Komunikasi mah tetap berkomunikasi, apalagi pas menjelang hari H seperti ini. Dan pasti koordinasi terus dari gedungnya seperti apa, maunya seperti apa, pasti konsepnya nelpon terus gitu, komunikasi terus bareng perempuannya juga, bareng ibunya juga, bareng ubahnya juga. Tapi biasanya kan hari H menjelang pernikahan ada aja gitu masalahnya. Udah merasakan itu nggak sih? Iya. Ada cobaan-cobaannya gitu pranikah. Mikir lagi, ini kita ini hidup lah, udah hidupnya cuman ya nyari ridhonya Allah kan, ngapain kadang sampai kerung gitu kan, kok gini ya, tapi udah ya namanya juga hidup, jalannya aja bismillah. Kalau memang jodoh pasti diperlancar ya udah, jadi nggak diambil pusing, nggak diambil ribet, mending gua ngebukin badan buat priwetnya bagus, udah gitu aja mikirnya. Bang Iki sendiri ada pesan nggak sih buat Bang Ido menjelang hari H? Sebenarnya kalau pesan-pesan sih udah tersampaikan lewat Apa yang sudah Iki alami sebenarnya. Jadi Ido tuh bisa bergambar dengan apa yang Iki sudah alami di rumah tangga Iki, karena apa yang Iki alami pasti Ido juga merasakan feel-nya gitu. Karena Ido juga bareng sama Iki dan satu rumah juga, dikatakan satu rumah. Jadi bisa bergambar lah dengan kejadian-kejadian dari apa yang Iki alami gitu. Jadi itu insya Allah udah benar-benar pesan untuk Ido juga, udah gitu juga, dan prakteknya sudah Iki lakuin juga, dan mungkin itu menjadi tanggung jawab besar untuk Ido untuk menjadi yang lebih baik lagi daripada Iki. Dah, oke. Ki, ini kan kemarin belum lama ngeliat postingan Mama Yang kabar bahagia nih kalau Nadia lagi ngidam gitu. Lagi ngidam. Iya, ada lagi tagline-nya hamil lagi doang. gitu. Konfirmasi. Masa sih, aku kaget belum ada dikasih tahu sih. Ya jadi tagline-nya kayak karena dia ngidam lagi gitu kan, ngidam empe-empe gitu. Oh, Iki yang minta padahal
Iya, alhamdulillah kalau memang betul ya itu mikir rezeki, kalau memang belum ya Ditunggu jalanin aja. aja. Ditunggu Tapi aja. bener nggak Tapi bener nggak lagi? hamil lagi gitu? Jangan, masih mepet banget, Bang. Kasihan. Kasihan. Masih 4 bulan, nanti berantem yang ada Saki sama adiknya. Iya, sapinya masih dilempar ke neneknya. Tapi udah ada planning nggak sih maksudnya kalau punya anak tuh jaraknya nanti berapa gitu? Kalau untuk saat ini nahan dulu sih, jangan dulu lah. Karena masih kecil juga, karena kita juga baru kan untuk menjalankan kehidupan ini. Jadi semakin banyak tanggungan, semakin banyak bebannya, tapi fisik kita juga terganggu. Udah gitu pikiran kita juga untuk memaintain itu nanti jadi kacau gitu. Jadi ya, walaupun dikasih alhamdulillah. 5 bulan lagi lah. Enggak ya. Tunggu aja gitu. Tapi jangan terlalu mepet juga. Karena Mama Iis juga pesan jangan terlalu mepet ya, Kak. Dijaga ya katanya. Iya. Itu. Berarti mau fokus dulu nih ngurus yang anak. Iya, jadi biar fokus dulu untuk benerin Saki caranya dulu. Niatnya Sakinya itu mau dididik ini menjadi apa, insya Allah planningnya pas ya. Tapi cara mendidik Saki gimana sih Kak? Ini kan bayi lucu banget nih, banyak banget yang lucu gitu. Gimana sih cara mendidiknya Kak Iki sendiri? Kalau Iki sendiri sih maunya dia tuh nggak usah di depan layar lah gitu. Jangan dulu, kalaupun nanti di depan layar dalam segi agamanya aja gitu. Karena Iki pengennya nggak banyak muluk-muluk sih. Dia tahu agama, dia mengerti agama, udah gitu dia sholat 5 waktunya dijaganya, udah gitu. Dan ketika orang tuanya tidak ada dia bisa mendoakan, itu aja sih yang harapan. Tapi udah ada keinginan nggak kayak ingin mengarahkan anak kemana gitu? Pasti pesantren udah dari sekarang tuh. Pengennya ngajak ke masjid, ayo pamit ya deh ke masjid, gitu-gitu ngomong gitu, walaupun dia pasti mendengar kan. Jadi mau ke masjid dulu ya, 5 waktu tuh Iki samperin, begitu pamit dulu ya. Nanti insya Allah kalau memang udah agak gede sedikit ya, Iki bawa ke masjid gitu, biar supaya membiasakan. Udah gitu nanti pasti Iki ituin pesantrenin, tempat pesantren. Penyanyi juga nggak anak? Masuk Itu- dunia entertain mungkin? Kalau untuk masuk dunia entertain tapi dalam bentuk yang berbeda, jangan kayak bapaknya gitu. Kenapa tuh alasannya? Jadi pemuka agama. Jadi pemuka agama gitu kalau mau entertainnya, lebih sesuai dengan namanya lah. Saki artinya namanya Bayi Haki itu yang mengalirkan atau menuangkan, Bayi Haki Saki yang menuangkan agama yang baik gitu, yang mengalirkan kepada teman-teman semuanya yang ajaran yang baik gitu tentang agama. Pengennya itu sih. Kalau dari istri sendiri pengennya gimana? Sama karena apalagi istri juga udah pernah mengalami dalam hal untuk mondok dan tinggal yang namanya satu yayasan gitu, jadi mengerti dalam hal untuk yang namanya penyakit pesantren itu apa, udah gitu yang penyakit di tempat yayasan itu seperti apa, pasti mengerti lah. Jadi lebih mengarahkan anak itu, untuk menguatkan anak itu harus mau gitu, untuk pesantren. Tapi dipokongin dulu sama keluarganya nanti. Iya. Familinya. Setidaknya dia bisa ngaji lah dari kitanya gitu, karena madrasah awal untuk anak itu adalah orang tuanya kan. Thank you. Terima kasih Kak. Soal ini dong, soal postingan nih itu kenapa sih? Apakah itu kan banyak yang mengarahkan kemana-mana nih, mungkin boleh dikonfirmasi. Itu mah untuk Iki aja sih, untuk introspeksi diri Iki sendiri dan keluarga. Tapi banyak yang mengarahkan ke arah sana Itu gitu. biarin aja mereka berpikir seperti itu. Kalau Iki mah Itu mah untuk pribadi doang. untuk pribadi doang dan no comment. Kalau Iki mah takut nanti jadi masalah. Udahlah. Tapi banyak banget yang hujat dari sana. Enggak sih, kalau Iki mah santai aja. Paling untuk teguran diri sendiri aja. Tapi Untuk keluarga menanggapi Iki. banyak yang sendirian-sendirian masa lalu katanya nggak suka jajanin kayak gitu. Responnya gimana sih Kak Iki? Biasa aja gitu. Dia yang jalani, dia yang tahu, terserah dia mau ngomong apa. Yang penting kita punya kehidupan masing-masing. Please, ya sudah punya koridornya masing-masing.